Cerita Firman edisi masak bakso ikan. Halo guys, kembali lagi di Cerita Firman. Cerita Firman kali ini aku mau ngajak kalian, kita mau masak makanan kesukaanku banget, adalah bakso ikan. Yap, kalian gak salah denger, aku suka banget bakso ikan. Kalian tahu gak sih kenapa aku suka banget sama ikan? Karena aku tuh tinggal di dekat pesisir pantai guys. Pantai itu sekitar 3-4 kilometeran lah dari rumahku, ya lumayan deket lah kan. Itu sebabnya di sini banyak ikan gitu. Dan tiap hari, tiap pagi tuh banyak orang penjual ikan keliling gitu loh guys. Jadinya hampir tiap hari aku terus makan ikan. Pasti kalian nanya, kok gak bosen sih makan ikan tiap hari? Ya enggak lah guys, soalnya ikan tuh banyak jenisnya dan bermacam-macam. Aku suka banget sih. Aku mau cerita dikit sama kalian. Kalian tahu gak sih guys, dulu kakek aku adalah seorang nelayan. Hampir tiap malam tuh berangkat ke pesisir pantai. Kan biasanya pulangnya keesokan paginya, dan pas pulang tuh banyak bawa ikan guys. Oh iya, ikannya pun bermacam-macam loh. Belum dijual, biasanya sama nenek aku dipilih-pilih dulu mana yang enak dibuat lauk untuk hari ini. Dan ikannya sisanya dijual. Jadi ya kebayang gak sih enaknya, segernya, manisnya ikan baru nangkep langsung dimasak esokan harinya, dibuat sarapan sebelum berangkat sekolah. Jadi dulu tuh hampir tiap hari makan ikan terus guys, gak ada bosen-bosennya. Karena menurutku ikan tuh enak banget guys. Mau dimasak, mau dibakar, mau digoreng. Tapi sekarang kakek aku udah berhenti melaut lagi guys, karena kakek aku sekarang udah tua, udah berumur gitu, udah sakit-sakitan juga ya kan. Jadinya gak bisa makan ikan gratis lagi kayak dulu. Mau gak mau ya harus beli sih ke penjual ikan gitu guys. Tapi tenang, kok di sini tuh tiap pagi banyak orang penjual ikan loh, dan murah-murah karena deket pantai ya kan. Kalian jangan ngeraguin aku ya, aku tuh pinter banget kalau suruh milih ikan yang mana yang enak, mana yang gak enak untuk dimasak guys. Tidak sembarang ikan memiliki rasa yang sama loh guys. Aku tahu mana ikan yang enak dibakar, mana ikan yang enak digoreng, mana ikan yang enak dimasak kuah. Pokoknya jenis-jenis ikan tuh berbeda-beda. Yang paling aku suka jenis ikan laut adalah cumi-cumi. Aku suka banget cumi-cumi, apalagi dimasaknya kuah hitam. Wah, masya Allah tabarakallah, enak banget. Gak kerasa ya, aku masaknya udah sejaman. Ini bakso ikannya udah mateng. Ini rasanya enak guys. Kalau kalian gak percaya, cobain sendiri deh masakanku. Kataku pribadi sih mirip bakso ayam ya. Ya amisnya juga gak terlalu kerasa sih, asalkan kalian memilih ikan yang segar ya guys. Jadi amisnya tuh gak kecium pas dimasak. Jadi aku tuh kalau mau makan bakso tuh gak perlu beli yang mahal-mahal seperti daging ayam, daging sapi, daging kambing. Gak perlu guys, aku masaknya pakai ikan aja. Dan itu pun rasanya hampir sama sih seperti daging-daging pada umumnya. Rasanya tuh enak, endul, gurih, legit, dan mantep pokoknya guys. Lain suka makan, aku juga pinter masak loh guys. Kalian gak percaya, kalian tonton aja videoku sebelum-sebelumnya. Jangan lupa support aku dengan cara di like dan juga di follow akun ini ya guys, agar aku lebih semangat lagi untuk bikin cerita Firman selanjutnya. Jika kalian tidak mau follow akun ini, mungkin ini adalah pertemuan terakhir kita, karena kita tidak bisa ketemu lagi. Jangan lupa di follow ya. Menurutku ikan air tawar terenak adalah ikan patin guys. Ceritanya pagi ini aku bangun pagi banget, gak tahu deh kenapa. Ya karena kali ini aku mau berangkat ke pasar. Ini aku udah sampai di pasar, aku cari-cari toko ikan karena niat utama aku di sini mau beli ikan, karena udah lama banget gak makan ikan ya. Kayak apa sih orang kampung tiba-tiba ngerantau ke kota, jadi ya bawaannya pengen makan ikan terus ya kan. Apalagi aku orang kampung yang tinggal di dekat pesisir pantai, jadi ya lidahnya tuh lidah makan ikan gitu loh guys. Udah 3 minggu lebih aku gak makan ikan. Akhirnya aku balik ke sini dan aku nemuin ada ikan yang aku cari. Ini ikan patin guys. Kenapa aku bilang ini ikan terenak? Karena ini lebih enak dari ikan lele guys, dan dagingnya juga kenyal-kenyal, berlemak gitu, enak guys. Ini aku beli 1 ekor, nggak tahu ya harganya berapa. Ini aku minta tolong dibersihin ibunya, bu tolong bersihin patilnya sama isian perutnya. Nah pas aku tanya ternyata harganya sekitar 11.000 1 ekor ini guys. Dan ternyata di toko sebelah juga ada yang lebih besar-besar dan juga lebih seger-seger gitu. Kenapa aku gak beli di sini tadi ya? Ada ini sayurannya seger-seger, ayam-ayam juga pada bagus-bagus ya kan. Pengen beli yang lain deh, tapi uangnya gak cukup guys. Ya udah deh beli ikan aja. Sama sekali ini aku mau beli bumbu instan gitu. Sampainya di kosan ini aku langsung eksekusi ikannya. Aku potong-potong sendiri karena niatnya sih aku mau potong-potong sendiri. Ya menurut kalian 1 ekor seperti ini harganya 11.000 mahal atau murah gak sih? Ya kalau menurutku ya lumayan murah sih untuk di kota seperti ini. Coba deh kalian berangkat atau pergi ke daerahku, boh ikan-ikan di sana banyak guys, dan juga murah-murah banget. Jadi di kampungku tuh di pesisir pantai gitu. Jadi tiap hari tuh banyak nelayan yang pergi ke pantai, dan tiap pagi juga banyak nelayan yang pulang ke rumah dan membawa hasil tangkapannya. Dan yang dijual
paling utama adalah dijual ke tetangga sekitar gitu. Jadi alhasil hampir tiap hari makan orang-orang di pesisir pantai itu ikan-ikan gitu loh guys. Beda lagi kalau orang gunung. Jadi kalau orang gunung tuh makanannya ya sayur-sayuran gitu. Aku pernah tinggal di gunung soalnya guys. Ini adalah bumbu instan yang aku masuk tadi. Ini bumbunya itu dari rempah-rempah yang udah ditakar sama orang gitu. Jadi aku beli aja biar gak nakar-nakar lagi kan, ribet juga. Ini aku beli yang rasa rendang gitu. Jadi pengen nyobain deh kayak gimana rasanya daging patin dimasak rendang. Dan ya ini adalah penampakan daging patin bumbu rendang. Ini kayaknya enak banget. Tapi pas aku coba emang beneran enak banget guys. Jujur enak banget gila. Ini aku udah siapin nasi anget. Ini ikannya guys udah aku masak agak lama biar dagingnya tuh lembek kan. Emang daging patin tuh lembut guys dan juga berlemak gitu loh. Tapi aku pribadi lebih suka daging ikan laut sih. Soalnya daging ikan patin atau ikan sejenisnya tuh ya bau tanah guys. Tak kenapa kalau ikan air tawar tuh bau tanah kalau menurutku ya. Sedangkan kalau ikan laut tuh dagingnya tuh enak, fresh gitu, gak ada bau-bau apapun. Ya mungkin bau amis ya wajar, namanya juga ikan pasti bau amis. Tapi ikan laut tuh enak guys, apalagi ikan baru nangkep langsung dimasak, mantap. Cerita Firman edisi masak boti bervitamin. Teman-teman, kali ini aku mau ngajak kalian kita memasak boti atau bakso aci. Kenapa aku nyebutnya bakso aci bervitamin? Karena di sini aku menggunakan sayur-sayuran juga loh. Ada yang tahu nggak sih bedanya aci sama pentol tuh apa ya? Kalau beginian di desaku disebutnya pentol sih, bukan aci. Ini aci itu sebutan orang mana sih? Oh iya teman-teman, aku mau cerita ya. Jadi ibu aku tuh penjual pentol atau aci gitu loh di desaku. Dan kalau dibilang alhamdulillah laris banget. Karena ibu aku jualnya di depan sekolah. Dan di depan sekolah juga adalah rumahku. Jadi jualnya di depan rumah yang ada sekolahnya. Perjuangan ibu aku jualan tuh gak mudah loh teman-teman. Bermula sekitar 10 tahun yang lalu ibu aku tuh berjualan gitu. Berjualannya pun gak di rumah sendiri tapi di rumah saudara. Karena posisinya rumah saudaraku tuh deket jalan raya gitu loh. Dan rumahku adalah rumah nenekku juga. Karena kita hidupnya berbarengan di rumah nenekku dulu guys. Karena pada saat itu aku belum punya rumah. Orang tua aku belum bangun rumah karena keterbatasan biaya ya. Jadi kita tuh tidur satu kamar tuh berempat. Aku, ibu aku, bapak aku dan juga adik aku. Dari situ papa aku dan juga mama aku tuh bekerja keras banget. Ada satu cerita yang mana itu merupakan motivasi bagi orang tua aku. Dulu orang tua aku kan orang yang gak punya. Jadi waktu kita mau bertamu ke rumah saudara sendiri itu tidak dibukain pintu loh teman-teman. Hanya diintip dari jendela dan orangnya gak membukain pintu karena tahu kita cuman ngabis-ngabisin makanan aja ke rumah dia. Menjak saat itu bapakku sadar dan selalu tekun dan berdoa kepada Allah. Alhamdulillahnya Allah menjawab doa-doanya. Uang memang tidak dibawa mati, tapi dengan uang kita bisa dihormati. Mang terkesan kejam, tapi inilah kehidupan. Untuk menggapai suatu tujuan ada harga yang harus dibayar. Rasa sakit, rasa lelah, rasa kecewa, rasa patah hati, semuanya harus dilalui. Karena sesudah badai akan timbullah pelangi. Halo teman-teman, jadi ceritanya hari ini aku mau masak sempol bareng adik aku. Pertama-tama kita ambil peralatannya dulu. Untuk peralatan pertama kita menggunakan ini apa sih? Baskom. Nah ini kita ambil sendok dan juga centong nasi. Bahan yang paling penting dalam pembuatan ini adalah tepung terigu dan juga tepung kanji. Kalau kalian nggak tahu tepung kanji itu adalah tepung tapioka. Ini aku takarannya ngasal aja ya, soalnya pasti enak sih. Nah ini aku menggunakan bawang putih yang udah dihaluskan. Ini juga aku menggunakan air yang mendidih biar sempolnya tuh kenyal-kenyal gitu ya. Setelah aku adonin jadilah seperti ini. Adonannya tuh kalis banget karena menggunakan tepung kanji dan juga tepung terigu. Jadi adonannya tuh gampang menyatu gitu loh. Ini mainin kayak gini tuh seru banget, kayak apa ya? Kayak slime gitu. Membentuknya pun gak susah-susah amat, cukup digulung-gulung ke lidi jadi deh sempol. Kalau soal rasa mah gak usah diraguin lagi. Teksturnya kenyal-kenyal, rasanya mantep dan juga asinnya pas karena yang masak aku sendiri. Oh iya teman-teman, aku mau cerita pertama kali aku masak itu dulu banget waktu umur aku sekitar 10 tahunan. Jadi ceritanya waktu itu aku disuruh beli-beli ke warung sama ibu aku. Tiba-tiba aku melihat ada telur ayam di pagar orang tapi gitu. Pagarnya bukan yang pagar tembok gitu loh, tapi pagar yang kayu yang ditumbuhi rumputan gitu. Nah aku ambil dong telurnya sekitar 4 atau 3 butir gitu, aku bawa pulang. Habis itu aku masak deh, masaknya pun aku gak tahu ya. Jadi aku ngidupin kompor ala-ala, terus aku masukin deh telur, namanya juga telur hasil nyolong ya. Habis itu aku terkena cipratan minyak, digoreng lah sampai matang. Habis itu aku makan, gak tahu lah sampai saat ini aku belum nemuin orangnya siapa karena aku belum cari tahu. Karena waktu itu aku nanya kan sama nenek aku, ini gak apa-apa gak sih diambil nek? Kata nenek aku gak apa-apa. Jadi karena nenek aku bilang gak apa-apa, ya udah aku ambil karena aku masak. Ya namanya juga anak kecil umur 10 tahun kan gak ngerti apa-apa. Nah sekarang aku baru sadar ternyata itu telur hasil nyolong. Semoga aja orangnya udah mengikhlaskan ya. Tapi kayaknya orangnya udah meninggal deh seingetku ya, gak tahu deh. Semoga aja orangnya husnul khotimah ya. By the way ini sempolnya udah mateng, aku goreng di minyak yang panas. Nah ini ceritanya biar makin mateng aku tambahin telur. Nah pas aku ceplokin gitu itu malah gak makin malah kemana-mana telurnya. Ya udah aku angkat lalu aku gulung-gulung ke telurnya ini biar makin menyatu gitu.
loh. Soalnya kalau dicipratin nggak menyatu teman-teman, malah kemana-mana telurnya. Nah ini udah matang, tampilannya seperti ini, bagus banget ya, kayak yang di abang-abang beli gitu. Oke guys, jadi ini adalah kelanjutan dari video kemarin. Jadi kan kemarin aku udah bikin sempol, dan spesial banget nih sempolnya guys, karena dibikinnya tuh dadakan gitu ya kan. Ini aku makan sempol sekalian nostalgia zaman dulu ya. Jadi ceritanya zaman dulu aku tuh gak punya uang guys. Suatu hari tuh aku tuh pengen banget jajan sempol atau makanan-makanan lainnya, tapi aku gak punya uang. Alhasil kalian tahu apa? Kalian tahu nggak, orang tua aku kan berjualan, berdagang gitu kan. Aku tuh sering banget disuruh-suruh jagain toko gitu kan. Nah suatu hari ada pembeli, nah uangnya itu aku gak taruh di tempat uang guys. Aku ambil sekitar 10.000 atau 5.000 rupiah. Aku gak bilang-bilang, soalnya tadi paginya aku udah ambil uang guys, sudah bilang juga. Ya jadinya aku pun ngambil diam-diam aja, karena kalau aku udah ambil uang tadi pagi pasti gak dibolehin minta lagi guys. Karena apa ya, ya gitu emang guys. Entah kenapa orang tua aku nyuruh aku hemat banget, padahal aku pengen jajan terus. Kalian tahu nggak, sempol ini merupakan salah satu cemilan favorit aku. Selain sempol ada milor, ada juga mie gulung, pentol, cilok, dan lain-lain. Ini aku bikinnya yang versi kenyal-kenyal gitu, jadi gak ngebosinin gitu pas dimakan, dan rasanya tuh enak guys. Teksturnya tuh kenyal kayak bakso aci gitu, tapi ini jempol guys. Dan juga dia tuh dipakein telur, dan sausnya ini aku buat sendiri, enak. Ini aku ngeditnya sampai ngecap-ngecap gitu, soalnya pengen nyobain lagi, tapi aku gak bisa soalnya aku lagi di perantauan guys, gak bisa masak-masak. Tapi kalau di rumah aku mah bebas, mau ngapain aja, mau masak, mau main, mau makan sepuasnya. Kalau di sini mah aku gak bisa, soalnya aku lagi di kota lagi. Kalian tahu gak, aku makan beberapa tusuk sekitar 8 atau 10 tusuk aja udah kenyang, karena ini mengandung protein dan juga vitamin. Ya iyalah kan, ini terbuat dari tepung, dan tepung juga mengandung karbohidrat, jadi mengenyangkan. Oh ya, cukup segitu dulu aja vlog gak jelas aku. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.